Hai Sobat HI, kembali lagi di seputar hubungan internasional. Tahukah Sobat HI, dengan SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC ini merupakan asosiasi negara-negara Asia Selatan. Kalau di Asia Tenggara, sama seperti ASEAN. Nah, Sobat HI, banyak literatur yang menyebutkan bahwa kerjasama intra-SAARC tidak sebaik kerjasama di ASEAN. Kenapa ya? Simak penjelasannya. Asia Selatan merupakan kawasan dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang potensial. Pada 2018 saja, penduduk Asia Selatan mencapai lebih dari 1,8 miliar jiwa. Dan pada 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonominya mencapai 6%. Meskipun begitu, ratusan juta penduduk Asia Selatan masih berada dalam naungan kemiskinan dan kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Padahal, kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki kondisi geografis yang menguntungkan. Selain itu, Asia Selatan juga memiliki sumber daya makanan, energi, dan jalur transportasi air yang bisa dimanfaatkan. Secara garis besar, Asia Selatan memiliki potensi yang bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu sharing energy, sharing water, serta sharing goods and services atau melakukan perdagangan. Dalam hal sharing energy, pegunungan Himalaya yang terletak di Asia memiliki sumber air yang dapat dijadikan pembangkit tenaga listrik yang cukup untuk kawasan. Dengan adanya kerjasama antar negara, Asia Selatan melalui perairan Bhutan dan Nepal, Pakistan, India, dan negara lainnya akan mendapat akses yang cukup terhadap kebutuhan listrik. Dari segi potensi sharing water, Asia Selatan bisa bekerja sama untuk menjaga keamanan dan pengawasan terkait bencana alam di perairan. Hal ini dikarenakan selama 2 dekade, efek perubahan iklim dan bencana alam telah menimbulkan kerugian miliaran dolar dan juga jutaan korban jiwa. Selanjutnya, potensi untuk sharing goods and services, Asia Selatan berpotensi untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan intrakawasan. Selain itu, Asia Selatan dapat membangun industrialisasi, memberikan pelatihan keahlian antar negara, alokasi sumber daya, dan kerjasama dalam produksi kebutuhan publik. Wah, cukup banyak potensi Asia Selatan untuk menjadi kawasan yang terintegrasi ya. Namun, bisakah negara-negara Asia Selatan memanfaatkan kerjasama kawasan dengan baik? Atas usulan Presiden Bangladesh Ziaur Rahman, pada 8 Desember 1985 dibentuklah SAARC yang terdiri atas 8 negara. Negara tersebut adalah India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, dan Bhutan. Pada awalnya, SAARC ditujukan sebagai blok perdagangan Asia Selatan. Setelah beberapa tahun berdiri, barulah bidang kerjasama pun diperluas. Secara formal, tujuan dari kerjasama SAARC tercantum jelas pada pasal 1 Piagam SAARC, yaitu untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh masyarakat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mempromosikan dan memperkuat rasa percaya di antara negara-negara Asia Selatan, mempromosikan kerjasama yang aktif di berbagai bidang, memperkuat kerjasama antara negara-negara Asia Selatan di forum internasional, serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan yang sama. Struktur organisasi SAARC sendiri terdiri dari Dewan Menteri SAARC, Komite Tetap, Komite Teknik, Komite Aksi, dan Sekretariat SAARC. Tahap lanjut integrasi ekonomi regional Asia Selatan adalah SAPTA yang disepakati pada 1993 dan diimplementasikan pada 1997. Kemudian, momen penting SAARC adalah ketika menerapkan SAFTA atau South Asia Free Trade Area pada tahun 2006. Namun, banyak yang berpendapat bahwa SAARC tidak dapat muncul sebagai blok ekonomi maupun bentuk integrasi kawasan yang efisien. Kenapa ya? Simak terus videonya.
Menurut konsep barrier to integration, terdapat 4 faktor yang menjadi hambatan untuk integrasi regional. 4 faktor tersebut meliputi hambatan lingkungan, ekonomi, politik, serta ekonomi politik. Hambatan lingkungan yang dialami Asia Selatan ialah kawasan ini merupakan kawasan yang rawan bencana. Contohnya seperti angin topan yang terjadi pada 29 April 1991 di sepanjang pesisir Bangladesh yang memakan banyak korban jiwa. Hal yang serupa juga kerap terjadi di negara-negara Asia Selatan lainnya. Oleh karena itu, integrasi sulit dilakukan saat bencana alam banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar. Hambatan di bidang ekonomi ialah tingginya kemiskinan di negara-negara Asia Selatan dan kurangnya penyediaan lapangan kerja. Kepadatan populasi ialah 275 orang per kilometer persegi dan hal ini lebih tinggi 6 kali lipat daripada kepadatan populasi rata-rata dunia. Wilayah ini juga mencakup hampir 67% dari total populasi berpenghasilan rendah di dunia. Bukan hanya itu, kawasan ini memiliki kesenjangan ekonomi yang sangat jauh antara negara. Bhutan dan Maladewa merupakan negara berpenghasilan rendah, sementara India merupakan negara yang menduduki posisi ke-7 di perekonomian dunia. Selanjutnya, dari segi politik, kita dapat melihat bahwa hubungan antara negara Asia Selatan cenderung diwarnai konflik, terutama Pakistan dan India yang memiliki hubungan permusuhan sejak 1947. Konflik kedua negara ini menyebabkan sulitnya dicapai keputusan bersama di ruang SAARC. Sementara itu, di bidang ekonomi politik, hambatannya berada pada kebijakan dan hubungan perekonomian antar negara kawasan. Langkah-langkah perdagangan konvensional di Asia Selatan menunjukkan wilayah ini lebih aktif terlibat dalam perdagangan dengan negara luar di luar kawasan. Perdagangan di intrakawasan hanya terjadi sekitar 5% atau lebih rendah. Hal ini menyebabkan negara-negara kecil yang berpendapatan rendah dapat mengalami kerugian. Hambatan yang paling besar adalah negara-negara Asia Selatan cenderung memilih untuk mengedepankan hubungan ekonomi bilateral. Padahal Asia Selatan punya banyak potensi yang dapat mengintegrasi kawasan ya. Sayangnya hambatannya pun banyak, terutama konflik India-Pakistan yang mendominasi hubungan negara-negara di kawasan. Nah, semoga Sobat HI dapat mengerti ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Sertakan juga komentar positifmu di kolom komentar. Sampai jumpa di seputar hubungan internasional selanjutnya.